Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi mengenai tentang informatika sekarang dan masa depan. Yang pertama yaitu revolusi industri. Revolusi industri adalah istilah yang menggambarkan era baru dalam perkembangan industri yang ditandai dengan integrasi teknologi digital yang canggih ke dalam proses produksi dan bisnis. Manfaatnya yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan otomatisasi, integrasi dan sistem proses produk menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Pengurangan biaya operasionalnya juga penggunaan teknologi canggih dapat mengurangi biaya terkait tenaga kerja dan kesalahan produksi serta meningkatkan efisiensi sumber daya. Peningkatan kualitas produk yaitu teknologi canggih memungkinkan kontrol kualitas yang lebih baik dan pengurangan cacat produk. Yang kedua yaitu Internet of Things atau IoT. Pengertian Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, mesin, kendaraan, dan perangkat sehari-hari terhubung ke internet dan saling berkomunikasi satu sama lain serta dengan sistem pusat untuk mengumpulkan, bertukar, dan menganalisis data. IoT ini memiliki manfaat seperti peningkatan efisiensi operasional yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan perangkat secara real-time yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi downtime. Yang kedua yaitu penghematan biaya. Dengan kemampuan untuk memantau dan mengelola sumber daya secara efisiensi, IoT dapat mengurangi biaya operasional, peningkatan kualitas layanan, dan pengalaman penggunaan dalam sektor konsumen. Perangkat IoT seperti termostat pintar atau lampu pintar dapat meningkatkan kenyamanan dan kustomisasi pengalaman pengguna. Yang ketiga yaitu Big Data. Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola, diproses, atau dianalisis menggunakan metode tradisional. Data ini biasanya datang dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, transaksi online, dan log sistem, dan dapat mencakup berbagai tipe data seperti teks, gambar, video, dan data sensor. Manfaatnya yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis data dalam jumlah besar, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam dan akurat, membantu mereka membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis. Yang kedua, personalisasi dan pengalaman pengguna. Hal ini, Big Data memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan dengan lebih baik, sehingga mereka dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih personal dan relevan. Yang ketiga, prediksi dan ramalan. Hal ini yang dapat menganalisis Big Data dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang tren masa depan atau hasil bisnis seperti dalam peramalan permintaan, deteksi penipuan, atau pemeliharaan prediktif. Yang keempat yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI ini atau disebut juga dengan kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI ini melibatkan pembuatan algoritma dan model yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data, membuat keputusan, serta beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan merdeka. Manfaatnya yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi dan otomatisasi. AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin dan berulang, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Yang kedua, analisis data yang lebih baik.
AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, mengidentifikasi pola dan wawasan yang mungkin sulit ditemukan oleh manusia. Ini membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Yang ketiga yaitu peningkatan pengalaman pengguna. AI memungkinkan pengembangan aplikasi dan layanan yang lebih personal dan adaptif seperti asisten virtual, rekomendasi produk, dan chatbots yang meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kelima yaitu cloud computing. Cloud computing ini adalah model penyampaian pelayanan komputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, aplikasi, layanan lainnya melalui internet. Manfaatnya yaitu penghematan biaya. Penggunaan hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan, mengurangi kebutuhan untuk investasi awal yang besar dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua yaitu skalabilitas dan elastisitas, yaitu memungkinkan penyesuaian kapasitas yang cepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu aksesibilitas dan mobilitas, yaitu layanan cloud dapat diakses dari mana saja melalui internet, memungkinkan pengguna untuk bekerja dari lokasi yang berbeda dan menggunakan perangkat yang berbeda seperti laptop, tablet, dan smartphone. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.